ya, materi tentang al-amanah fil ilmi. Ya, tentang al-amanah fil ilmi. Al-amanatu fil ilmi. Amanah di dalam ilmu. Liyu'lam anna al-amanata fi talaqqil ilmi wa fahmihi wa tablighihi ahammu min al-amanati fil mal li'anna al-khiyanata fi ilmi ad-dini a'zamu min al-khiyanati fil mal. Ketahuilah sesungguhnya amanah dalam talaqi di dalam ilmu agama, memahaminya dan menyampaikannya itu lebih penting daripada amanah di dalam harta. Karena khianat di dalam ilmu agama akibatnya lebih besar dibandingkan akibat khianat di dalam harta. Jadi dalam proses menuntut ilmu agama ini harus amanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaifiyah tata cara menuntut ilmu agama adalah dengan cara talaqi supaya ilmunya itu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda innamal ilmu bitta'allum, yang maknanya adalah sesungguhnya ilmu agama didapat dengan cara belajar. Jadi ilmu agama didapat dengan cara belajar, bukan dengan cara membaca buku, dipahami, dinalar, lalu kemudian disampaikan. Terus kemudian ditegaskan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Sirin, salah satu ulama besar dari kalangan ulama tabi'in. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ya adalah bagian dari agama. Maka perhatikanlah dan waspadalah ya kepada siapa kalian mendapatkan agama. Perhatikanlah dan waspadalah ya kepada siapa kalian mendapatkan ilmu agama. Persoalan-persoalan yang kaitan dengan agama itu tidak bisa diambil ya dengan cara hanya membaca kitab-kitab yang beredar di toko-toko ataupun di perpustakaan. Karena terkadang di dalam buku-buku yang akan dibaca oleh seseorang terdapat sisipan dan pendustaan atas agama. Atau terkadang orang tersebut memahami buku-buku yang dia baca persoalan-persoalan yang justru menentang paham-pahamnya para ulama salaf dan khalaf, sehingga apa yang terjadi, dia akan melakukan sesuatu yang dianggapnya ibadah dengan benar, nyatanya dia melakukan ibadah yang tidak terpenuhi syaratnya, atau bahkan terjatuh di dalam akidah yang sesat. Ini justru lebih membahayakan lagi. Karena itulah Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatibul Baghdad, salah satu ulama besar dari kalangan muhaddits, menyampaikan la yukhadzul ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama tidaklah didapat kecuali dari mulut-mulutnya para ulama. Maka amanah di dalam menuntut ilmu agama adalah dengan cara belajar kepada guru yang arif, seorang guru yang betul-betul menguasai ilmu agama, fiqh, orang yang terpercaya. Terpercaya bagaimana? Dia mendapatkan ilmu dari orang yang arif, orang yang ahli dalam bidangnya,
orang yang benar-benar menguasai ilmu agama dan juga fiqh, hingga sampai silsilahnya, mata rantainya sampai kepada sahabat, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan ulama menyampaikan al-isnad minad din, laulal isnad la hakama man syaa ma syaa. Mata rantai agama atau sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, seandainya tidak ada sanad, niscaya seseorang akan menghukumi sesuai dengan keinginannya. Makanya Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatibul Baghdadi, beliau menukil pendapat sebagian ulama salaf. Ya, disebutkan wa qala aidan qala ba'du salaf alladhi yakhudhu al-haditha min al-kutubi yusamma sahafiyyan. Sebagian ulama salaf berkata, seseorang yang mengambil hadis, seseorang yang mendapatkan hadis dari kutub-kutub, dari lembaran-lembaran buku, maka yusamma sahafiyyan. Orang itu disebut dengan sahafi. Ya, hanya sahafi, otodidak saja, tidak disebut ahlul hadis. Wallazi yakhudul Qur'ana minal mushaf yusamma mushafiyan wala yusamma qari'an. Dan seseorang yang mendapatkan Al-Qur'an dari mushaf yang ada tanpa ada guru yang membimbingnya, maka dia dikenal sebagai mushafi, tidak disebut dengan ahlu qari'. Artinya apa? Kita tidak boleh mengambil ilmu agama dari seseorang yang tidak fiqh, dari seseorang yang tidak terpercaya keilmuannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu tidak terpercaya keilmuannya? Yaitu dari segi sisi apakah ilmunya bersanad, apakah tidak. Jika memang hanya modalnya membaca, ya, tanpa ada bimbingan seorang guru, ini adalah orang yang tidak fiqh, orang yang tidak terpercaya keilmuannya, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Seseorang yang hidupnya hanya menyibukkan untuk membaca buku, ya, kitab-kitab para ulama, yang tanpa ada bimbingan dari seorang guru yang fiqh, dia sungguh telah menyia-nyiakan umurnya. Kenapa? Karena sebagai kita, orang yang berpendidikan, tidak boleh menimba ilmu kepada orang-orang yang otodidak. Nah, inilah talaqil ilmi. Jadi amanah dalam talaqil ilmi, dalam mendapatkan ilmu dengan cara talaqi, yakni mengaji kepada seorang guru langsung, gurunya thiqah arif, gurunya adalah orang yang benar-benar menguasai dalam bidangnya, yakni ilmu agama, dan thiqah terpercaya keilmuannya. Wafahmihi, dan pemahamannya juga. Artinya apa? Pemahaman yang dia tangkap dari seorang guru, memang itulah pemahaman guru. Ya, setelah dia mengaji dengan guru, terus kemudian apa yang dia harus lakukan? Mencatat, lalu kemudian dipahami, diulang-ulang, dimurajaah, sehingga semakin kuat pemahamannya, lalu kemudian disampaikan lagi sebagaimana ia mendapatkan ilmu tersebut dari gurunya, persis tanpa ada tambahan dan tanpa ada kekurangan. Ini disebut amanah dalam memahami ilmu. Wa tablighihi, terus kemudian dalam tablighnya, dalam penyampaian ilmu yang telah dia dapat, yang telah dia pelajari dari seorang guru yang fiqh, pun sama persis dengan apa yang disampaikan oleh guru. Ini disebut dengan amanah dalam ilmu agama. Nah, amanah di dalam ilmu agama itu sangat lebih penting sekali, ya, dibandingkan dengan amanah di dalam harta. Syariat Islam melarang berkhianat, baik khianat di dalam ilmu agama ataupun khianat di dalam harta, sama-sama dilarang di dalam syariat. Namun di sini akan menjelaskan bandingan akibat ketika orang berkhianat di dalam ilmu agama dan orang berkhianat di dalam harta. Mana yang lebih besar akibatnya?
mana yang lebih bahaya efeknya? Para ulama menjelaskan bahwa khianat di dalam ilmu agama akibatnya itu lebih besar daripada akibat khianat di dalam harta. Kalau ada orang semisal dipasrahkan uang maslahat, ini uang untuk ketentuan demikian, kemudian orang itu tidak amanah di dalam harta, apa yang terjadi? Dia terjatuh dalam keharaman dan merugikan orang lain. Namun coba perhatikan, ketika ada orang berkhianat dalam ilmu agama, apa yang terjadi? Ya, ini bisa ya menjadikan seorang tersebut melakukan perbuatan yang lebih besar dosanya, bahkan bisa terjatuh di dalam kekufuran. Ini udah pernah saya cerita atau belum? Ada seorang suami istri, terus kemudian suami itu sudah jelas-jelas menggunakan bahasa talak pada istrinya, bahwasanya dia telah mentalak istri. Setelah itu dia datang kepada salah satu tokoh, orang yang ditokohkan, dan orang yang ditokohkan itu mengatakan, oh itu belum jatuh talak. Jadi dihukumi jatuh talak, kata sang tokoh itu harus di pengadilan dulu, katanya seperti itu. Ini apa yang terjadi coba? Yang semestinya sudah terjatuh talak karena gara-gara ada orang yang berkhianat di dalam ilmu, dihukumi tidak terjatuh talak sehingga bisa melakukan zina. Na'udzubillah. Inilah ketika seorang khianat di dalam ilmu agama, berbahaya sekali. Maka kita sebagai pendai, kita sebagai istilahnya sering menyampaikan ilmu agama, ya harus berhati-hatilah dalam menyampaikan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah ya berpegang teguh pada sesuatu yang kamu tidak didasari dengan ilmu. Artinya jangan berbicara tanpa didasari dengan ilmu. Ya, jangan sampai melupakan kata la adri, saya tidak tahu. Jangan memalu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, seyogianya bagi setiap penuntut ilmu agar senantiasa mengingat kata-kata saya tidak tahu. Imam An-Nasafi dalam tafsirnya menjelaskan ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, artinya janganlah mau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Yakni janganlah kamu mengatakan saya tidak tahu padahal Anda tidak kamu jangan sampai mengatakan ra'aitu wa ma ra'aita. Saya rela tadi keceplosan yang betul. Aila taqul ra'aitu wa ma ra'aita. Artinya janganlah kamu mengucapkan aku melihat padahal kamu tidak pernah melihat. Wa sami'tu wa ma sami'ta. Jangan sampai mengatakan saya mendengar padahal tak pernah mendengar. Larangan berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Rawahu Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu. Yang maknanya barang siapa yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka malaikat langit dan malaikat yang ada di bumi melaknat orang tersebut. Dari hadis ini maka berfatwa tanpa didasari dengan ilmu hukumnya adalah dosa besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama usul bahwa ketika ada kata Allah di dalam hadis, ya di sini ada sebutan la'anathu, ya, ada kata Allah la'anathu, itu bermakna minal kabair, artinya dosa besar. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, ketika ditanya tentang sebaik-baiknya tempat dan seburuk-buruknya tempat, jawabannya Rasulullah, saya tidak tahu. Ya, saya akan bertanya kepada Jibril. Setelah Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab, saya tidak tahu. Kata Jibril, Jibril pun akan bertanya kepada Allah. Lalu kemudian turunlah wahyu kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bahwa bi anna khairal biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat dan Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam al-Awsat. Kemudian diriwayatkan dari Sayyiduna Ali, ketika Sayyiduna Ali ditanya sesuatu, Sayyiduna Ali mengatakan, wa bardaha 'alal kabid an us'ala an syai'in la 'ilma li bihi fa aqula la adri. Sungguh sangat tenang hatiku ketika aku ditanya tentang sesuatu yang aku tidak ketahui, kemudian aku mengatakan saya tidak tahu. Dan diriwayatkan bahwasannya Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, hanya yang dijawab 6 pertanyaan saja, sisanya beliau mengatakan tidak tahu. Maka harus hati-hati dalam berbicara ketika menyampaikan ilmu agama. Marilah kita senantiasa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa ilmu ada 3. Al-ilmu salasah, ilmu ada 3. Kitabun natiq, yang pertama Al-Quran, wa sunnatun madiyah, yang kedua adalah hadis yang sabit, wala adri, yang ketiga adalah la adri. Jadi kata la adri, saya tidak tahu, ini termasuk ilmu. Kata la adri, saya tidak tahu, ini termasuk bagian dari ilmu. Nah, seperti itu ya. Kita tutup dengan bacaan tahlil, muhallil, wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.